Dan ketika dia diuji dengan sesuatu yang dia senangi, dia tidak takabur. Dia tidak mengatakan, oh inilah aku, oh itu hasil daripada jeripayahku, oh aku mendapatkan itu karena kecerdasan dan kepintaran dan kegigihanku. Dia tidak mengatakan seperti itu. Dia mengatakan bahwasanya apa yang dia peroleh adalah biiznillah, adalah seizin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia diuji dengan sesuatu kemelaratan, sesuatu yang tidak dia senangi, dia tidak mengatakan Allah tidak adil. Bagaimana ini ya Allah? Kenapa engkau membenciku? Allah telah meninggalkanku. Allah tidak adil dan segala macamnya, sehingga keluar perkataan-perkataan yang buruk dari mulutnya dan dia berburuk sangka kepada Allah. Ingat, dalam hadis kudusi dikatakan, inna dhanni abdi bi, kata Allah, sungguhnya aku ini sesuai dengan prasangka hamba. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, luar biasa ya. Ketika tadi tahsin dengan kelas bunda-bunda, ada satu ayat yang insya Allah ketika kita baca ini, kita renungi maknanya, insya Allah akan memberikan energi yang positif, yang kuat dan yang luar biasa bagi kita. Yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Silahkan nanti sahabat Al-Quran bisa lihat ayatnya gitu ya. Yang mana terjemahan daripada ayat ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan guncangan dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Masya Allah. Jadi sahabat Al-Quran, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkara yang paling ajaib, yang paling aneh, yang paling unik itu adalah perkara orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, orang yang beriman ketika dia diuji dengan sesuatu yang dia senangi, maka dia bersyukur. Sehingga dengan dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Kenapa baik? La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sebab ketika kita bersyukur, Allah berjanji akan menambah nikmat tersebut. Dan ketika orang beriman diuji dengan sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia bersabar, dan sabar itu baik untuknya. Masya Allah. Jadi orang beriman itu ketika dia diuji dengan sesuatu yang dia tidak sukai, dia bersabar, sehingga dengan sabar itu dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia diuji dengan sesuatu yang dia senangi, dia tidak takabur. Dia tidak mengatakan, oh inilah aku, oh itu hasil daripada jeripayahku, oh aku mendapatkan itu karena kecerdasan dan kepintaran dan kegigihanku. Dia tidak mengatakan seperti itu. Dia mengatakan bahwasanya apa yang dia peroleh adalah biiznillah, adalah seizin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia diuji dengan sesuatu kemelaratan, sesuatu yang tidak dia senangi, dia tidak mengatakan Allah tidak adil. Bagaimana ini ya Allah? Kenapa engkau membenciku? Allah telah meninggalkanku. Allah tidak adil dan segala macamnya, sehingga keluar perkataan-perkataan yang buruk dari mulutnya dan dia berburuk sangka kepada Allah. Ingat, dalam hadis kudusi dikatakan, inna dhanni abdi bi, kata Allah, sungguhnya aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Jangan sekali-sekali kita sahabat Al-Quran berprasangka baik kepada Allah. Kenapa demikian? Tidaklah seseorang itu dikatakan beriman, pasti akan Allah uji keimanannya, dan ujian itu akan menaikkan level daripada keimanannya. Coba bayangkan sahabat Al-Quran, Rasulullah saja, para sahabat saja, orang-orang soleh terdahulu yang keimanannya jauh-jauh di atas kita, masih diuji Allah. Dan bagaimana tingkat
ujiannya, coba bayangkan seberapa besar tingkat ujian itu sehingga seorang Rasul dan orang-orang soleh mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Masya Allah, itu saking dahsyat. Tapi ingat, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang sabar. Ingat di penghujung ayat, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Masya Allah, sahabat Al-Quran. Dimanapun sahabat Al-Quran berada, yang sedang diuji dengan kesenangan, maka bersyukurlah sahabat Al-Quran. Jangan takabur. Dan barang siapa sahabat Al-Quran sekarang yang sedang diuji dengan kemelaratan, sesuatu yang tidak dia senangi, maka bersabarlah sahabat Al-Quran. Sesungguhnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tidaklah mungkin Allah itu menguji kita, melainkan itu sudah Allah takar, pasti kita sanggup untuk melaluinya. Baik sahabat Al-Quran, mudah-mudahan video yang singkat ini memberikan energi positif bagi kita. Tetap berbaik sangka kepada Allah dan hindari berburuk sangka kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dan Muhammad, sahabat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.